selamat sore semuanya. Selamat sore untuk Generali Friends dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di Gen Talks dari Generali Indonesia dan berjumpa lagi pasti dengan Dita di sini. Apa kabarnya semuanya Generali Friends? Boleh diabsen dulu kali ya. Yang dari Jakarta mana suaranya nih? Boleh diramaikan di kolom chat. Langsung di typing aja yang dari Jakarta berapa orang nih. Atau yang di luar Jakarta yang paling jauh mungkin. Di luar Jakarta tadi aku lihat ada yang sudah ini ya, udah absen nih, ada yang dari Jakarta, Jakarta Pusat. Oke, ada yang mungkin waktu Indonesia bagian timur atau bagian tengah? Ada yang dari Bali tuh. Nah, boleh di absen dulu dari mana aja sih teman-teman kita semua ini dari Generali Friends. Ada yang dari Solo, Kalimantan hadir, Makassar, Medan. Waduh, banyak sekali antusiasmenya. Ini artinya seluruh masyarakat Indonesia sangat tertarik nih membahas mengenai kesehatan mental ketika menghadapi masa pandemi yang tidak ada kepastian hingga hari ini. Nah, yang jelas dimanapun kita berada, mau di Jakarta, di luar Pulau Jawa, sampai di Indonesia Timur dan juga Tengah, harus selalu mengikuti protokol kesehatan agar kita semua sehat, terbebas dari segala penyakit, dan mendukung juga program pemerintah yang hingga hari ini sudah melakukan banyak upaya ya, termasuk membuat kebijakan PPKM yang sampai hari ini masih terus berlangsung untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan semoga nih semua yang sedang menyaksikan juga posisinya ada di rumah ya. Jadi stay at home supaya kita stay safe dan bisa mengurangi angka lonjakan positif COVID-19. Karena kalau kita bicara soal COVID-19 itu sampai hari ini masih menjadi sorotan dunia, menjadi sorotan masyarakat Indonesia dan juga pemerintah. Kalau misalkan dilihat sekarang datanya ada kasus aktif harian sampai dengan angka 437.000. Kemudian Dita tadi baru cek juga bahwa sudah ada 3,77 juta kasus positif COVID-19 di mana 114.000 meninggal dunia hingga akhir ini. Jadi kalau misalkan dilihat angka positif terus naik, walaupun memang ada penurunan, tapi tetap saja masih ada yang terjangkit dari virus COVID-19. Kemudian juga angka kematian terus meningkat dari waktu ke waktu. Ini akhirnya menjadi perhatian kita bersama bahwa banyak sekali berita duka yang berseliweran. Kalau kita lihat kemudian adanya pemberitaan soal pandemi yang terus menghantui kita, lama-kelamaan ini kan membuat pikiran menjadi terbebani, kemudian ada rasa anxiety, ada rasa mungkin ketakutan, cemas, khawatir, dan ini menyelimuti diri kita hingga hari ini gitu. Nah, sekarang kita mau ngecek nih untuk Generali Friends yang ada di sini, siapa sih yang ngerasa cemas karena pandemi atau mungkin berita duka yang terus berseliweran mulai dari di TV, di sosial media, di Instastory, atau mungkin di WhatsApp group gitu. Mungkin boleh ada yang cerita di sini, nanti Dita bisa bahas sedikit kalau ada curhatannya di sini, mungkin punya berita kehilangan orang terdekat kita, orang tersayang kita, yang akhirnya membuat kita tuh merasa khawatir berlebihan. Boleh ada cerita di sini? Teman-teman nanti bisa Dita bacain nih sebelum kita ngobrol langsung dengan narasumber yang lebih mengerti sebenarnya apa yang harus kita lakukan, apakah mental kita ini terguncang, kemudian antisipasinya seperti apa, apakah ini wajar, nanti pasti kita akan bahas dengan narasumber yang udah pas dan kompetensinya memang cocok nih membahas mengenai hal ini. Nah, kalau misalkan penasaran siapa sih kira-kira yang akan ngobrol sama kita hari ini, sebenarnya udah kelihatan ya di layar, Dita nggak cuma sendiri, tapi di sini ada Dr. Santi Yulrani MSc SPKJ. Halo dok, selamat sore. Dr. Santi Selamat sore, Mbak Dita. Oke, nah jadi dokter posisi di mana nih? Nggak di Jakarta ya dok ya? Enggak, saya ada di Jogja hari ini. Di Jogja, piye kabare kayak gitu ya? Iya, piye kabare. Nah dok, kita Betul, kan Mbak ngomongin Dita. kesehatan mental juga. Kalau misalkan dilihat sekarang ini kan kondisinya banyak orang yang merasa cemas. Karena udah hampir 2 tahun ya dok, kita berada di posisi masih pandemi. Apakah sekarang nih kalau misalkan dari data dokter sendiri, apakah pasiennya melonjak nih dok, yang berkonsultasi dengan seorang psikiater ketika masa pandemi berlangsung nih dok? Iya, betul. Jadi sekarang ini peningkatan kasus pasien cemas ini luar biasa ya. Hampir 30-40%, Mbak Dita. Jadi yang dulu mungkin pasien cemas nih nggak sebanyak saat ini, dan ini peningkatannya luar biasa gitu. Dan banyak penyebabnya ya. Selain memang sudah punya gangguan cemas sebelumnya, kemudian menjadi lebih buruk kecemasannya, atau yang tidak punya gangguan cemas sebelumnya, tapi cemas karena pandemi itu sendiri gitu, Mbak Dita.
Oke, jadi sebenarnya masa pandemi ini memang membuat orang-orang jadi punya anxiety atau rasa kecemasan yang berlebihan gitu ya, Dok, ya. Jadi ini nggak Betul, bisa dianggap betul. main-main ya, Dok, ya, pengaruh pandemi untuk Hmm, kesehatan kita. ya betul. Wow. Nah, masih banyak sih sebenarnya pertanyaan Dita terkait dengan rasa kecemasan karena ini pasti menjadi problem banyak orang yang ada di sini. Nah, ini bahkan ada yang bilang nih, "Dok, lucu banget nih katanya saya 1 bulan ini kok merasa kayak orang linglung nih. Saya habis kehilangan 1 orang bulan lalu, orang yang saya sayangi, Hmm. tapi saya dipisahkan secara takdir. Jadi benar-benar shock, cemas, kepikiran, dan berdebar-debar. Tidur pun saya Hmm. gelisah. Jadi mempengaruhi fisik juga ya, Dok, ya?" Betul, betul, betul. Nanti saya akan jelaskan tuh kenapa cemas dan sedih itu bisa mempengaruhi fisik kita gitu. Oke deh, sebelum kita membahas dan juga mungkin menjawab pertanyaan dari Generali Friends yang mungkin punya keluhan atau punya cerita di sini, kita mau memperkenalkan lebih jauh nih mengenai dokter yang hari ini akan ngobrol dengan kita yaitu Dokter Santi. Izin dulu ya Dok ya, mau bacain sedikit nih CV-nya dokter. Boleh, Mbak Dita. Oke, nah ini dia Dokter Santi Yuliani SPKJ MSc yang merupakan seorang dokter spesialis kedokteran jiwa dan saat ini beliau sedang berpraktek di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Surojo Magelang. Selain itu Ya, beliau juga aktif sebagai mental health educator di akun Instagramnya bisa langsung di follow semuanya @santi_psikiatris. Jadi bisa langsung di follow dan lihat seperti apa materi-materi edukatif yang disampaikan oleh Dokter Santi. Dan selain itu, dokter juga menjadi pembicara di berbagai seminar kesehatan mental dan juga psikologi. Boleh tepuk tangannya, teman-teman di sini, Generali Friends. Bisa dipakai fitur untuk tepuk tangan ya, kalau misalkan di Zoom ini. Jadi senang banget kita dapat narasumber yang kompeten. Ini baru pertama kali juga sih Gentox ngobrol dengan seorang psikiater. Jadi senang banget ada dokter di sini. Nah, teman-teman di sini bisa langsung mengajukan pertanyaan. Kalau misalkan tadi kan kita bacain dari kolom chat, sekarang bisa dipakai fitur Q&A yang ada di live Zoom ini. Jadi bisa langsung diajukan pertanyaan. Atau mungkin kalau misalkan punya keluhan atau mungkin merasa ada gangguan pola tidur tadi seperti yang ada yang curhat, nanti bisa kita bahas di akhir sesinya dokter. Nanti kalau ada pertanyaan yang menarik, kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan akan kita sampaikan langsung ke narasumber dan akan mendapatkan merchandise menarik juga pastinya dari Generali. Nah, Dok, bicara soal mental dan juga psikologi, dokter udah bilang ada peningkatan 30-40%, jadi semakin concern nih kita di sini mengenai kesehatan mental di saat pandemi, apalagi berita duka yang bertubi-tubi kita dapatkan. Jadi sebelum memulai ke slide-nya dokter, seberapa penting nih dok kita mungkin menjaga kesehatan mental kita dari pemberitaan yang mungkin bisa memicu depresi nih dok? ya disampaikan juga bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental ya. Hmm. Jadi kenapa kita sangat penting menjaga kesehatan mental kita? Begitu kesehatan mental kita terganggu, pasti kesehatan fisik kita juga terganggu. Dan tentu saja kalau kita bicara mental kan ada kognitif atau pola berpikir ya, kemudian behavior atau perilaku dan mood. Bayangkan kalau kita nggak bisa menjaga ketiganya ini, pasti produktivitas kita juga akan terganggu. Jadi penting banget nih mental kita jaga karena akan mempengaruhi semua lini kehidupan kita gitu Mbak Dita. Wow, ternyata tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Setuju banget. Ya, Kenapa banyak banget campaign yang dibilang kita harus jaga kesehatan kita secara mental, kemudian juga positive thinking, karena itu meningkatkan imun tubuh dan berpengaruh ke fisik kita juga gitu ya, dok ya. betul, betul, betul. Oke deh, Dita semakin penasaran nih, pengen tahu seperti apa materi yang akan dokter paparkan di hari ini. Silakan dokter, waktu dan juga tempat Dita persilahkan. Terima kasih Mbak Dita. Selamat sore teman-teman semua. Perkenankan saya mau ngajakin diskusi ya hari ini bersama teman-teman nih bahas tentang satu hal yang sebenarnya mungkin teman-teman semua sudah sering merasakan gitu ya, mengalami tapi nggak ngerasa. Jadi ngerti nih, oh aku ada apa-apa tapi nggak ngerasa kalau sebenarnya cemas atau jangan-jangan malah nolak gitu ya. Nah, kita akan berdiskusi tentang berdamai dengan rasa cemas akibat pandemi dan berita duka. Tadi Mbak Dita udah nanyain ke peserta ya, halo apa kabar semua gitu kan ya. Terus teman-teman tuh jawabannya gini, baik gitu ya. Padahal sebenarnya di dalamnya hancur. Jadi kita nggak biasa untuk menyatakan perasaan kita yang sebenarnya dan kita cenderung untuk menyampaikan semua pertanyaan apa kabar itu dengan jawaban template yaitu baik. Ya, jadi seakan-akan tuh nggak boleh ngomong aku lagi nggak baik-baik aja.
Aku lagi sedih ya. Setiap ada orang nanya kabar kita harus jawab baik. Itu template-nya kayak gitu. Nah, sekarang aku tanya yang lain lagi. Gimana hari ini mentalnya sehat nggak? Kalau saya nanya gitu, biasanya jawabannya gini nih. Sehat dok, saya kan nggak gila gitu ya. Bilangnya gitu, sehat nggak gila. Tapi dikit-dikit ngomong kena mental. Dok, saya kena mental. Dok, saya kena mental. Ketemu ini dikit kena mental. Tapi kalau ditanya sehat mental nggak sehat dong, nggak gila gitu. Jadi antara keluhan dengan jawaban ini nggak matching. Nah, kenapa gini gitu ya? Karena nggak mau dibilang sakit jiwa, nggak mau dibilang gangguan mental. Tapi kalau ngomong kena mental boleh ya. Ya oke deh, segitu dulu basa-basi kita, ice breaking kita. Kita akan masuk ke pandemi gitu. Agak serius dikit yang ini ya. Jadi kenapa sih penting banget bahas pandemi di awal saya berdiskusi ya? Karena pandemi ini nggak mungkin nggak mempengaruhi kita semua. Pengaruhnya di apa tuh teman-teman? Pikiran, perilaku, dan respon emosional. Jangan salah loh, pandemi ini mempengaruhi psikologis kita tuh kayak virusnya itu sendiri. Jadi dia juga punya patogen gitu ya, terus menyebar, terus menular, terus ada inkubasi, terus meledak gitu ngalahin host. Persis sama virusnya, cuman metodenya aja yang beda. Nah, gimana tuh jalurnya? Pertama nih, kalau ada pandemi, itu diawali dengan informasi yang salah. Informasinya simpang siur gitu ya. Sehingga memunculkan ketidakpastian. Kita jadi bingung nih, informasi yang benar yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau D? Nah, kalau udah ada ketidakpastian, otak kita yang area limbik, area cemas, atau area takut nih jadi muncul ragu-ragu di situ. Belum lagi kemudian ada vektor-vektor berupa media, ya, komunikasi yang kemudian meledak dan membuat kepanikan individu dan kemudian massa. Nah, problemnya apa? Kalau ini kemudian meledak menimbulkan kepanikan, kita jadi nggak bisa memikirkan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kayak mental kita itu udah keblok gitu. Nah, apa yang disebut mental? Tadi kita diskusikan, mental tuh nggak cuma masalah sehat mental, nggak sehat mental, kena mental. Tapi mental tuh ada 3 hal, teman-teman. Mood, di mana mood ini adalah emotion, suasana perasaan, kognitif atau thought dan pikiran kita, dan kemudian behavior atau perilaku. Jadi kalau teman-teman ngalamin gejala atau ngalamin permasalahan di salah satu aja, baik itu mood, kognitif maupun behavior, itu udah berarti ada permasalahan mental. Punya permasalahan mental tidak sama dengan gangguan jiwa. Ini mesti digaris bawah ya. Oh, mentalku lagi terganggu, bukan berarti ngalamin gangguan jiwa. Nah, problemnya apa? 3 hal tadi itu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kalau teman-teman ngalamin gangguan pikiran, emosinya pasti terganggu. Kalau emosinya terganggu, perilakunya terganggu. Kalau perilakunya terganggu, mikirnya jadi salah. Akhirnya moodnya jadi salah. Jadi ini saling berhubungan satu sama lain. Dan salah satunya bermasalah, pasti yang lainnya juga akan bermasalah. Nah, kemudian masuk ke gangguan yang paling sering terjadi saat pandemi itu, yaitu cemas. Cuman masalahnya, cemas ini normal apa enggak? Nah, cemas ini sebenarnya normal, teman-teman. Tetapi tentunya ada kriterianya. Apa sih yang disebut dengan cemas? Cemas itu kalau teman-teman punya rasa takut ya, prihatin tentang masa depan, kekhawatirannya agak panjang, dan kadang-kadang teman-teman ngerasain gugup tuh, ngadepin apapun yang lagi teman-teman rasakan. Biasanya ini terjadi saat kita mengalami suatu perubahan, contohnya pandemi sekarang ini gitu ya. Nah, kapan cemas ini disebut sebagai gangguan? Kalau rasa cemasnya teman-teman sudah menghalangi kegiatan sehari-hari teman-teman dan mengganggu kegiatan produktivitas. Contoh nih misalnya, biasa mau ke kantor pakai bedak 2 kilo ya, lipstik 2 on, bulu mata 18 lapis. Kok ini males banget mau bersihin muka, kok males banget pakai bedak gitu ya. Biasa mungkin yang cowok-cowok pakai gel gitu ya, miringin kiri dikit, miringin kanan dikit, puter dikit sampai dibikin garis. Ini kok mau pakai gel aja males banget. Ini udah tanda-tanda bahwa kecemasan kita ini mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, problemnya lagi di Indonesia gitu ya. Kalau kita lagi cemas, terus pengen cerita sama temen, contoh nih, lagi cemas, duh kondisi ekonomi gimana dong? Kesehatan gimana nih? Masa depan kita gimana dalam kondisi pandemi? Teman kita yang luar biasa baik itu tiba-tiba menjawab, kamu kok cemas sih? Kamu tuh cuman kurang bersyukur aja. Kamu kurang ikhlas. Coba tuh lihat yang lebih susah dibanding kamu. Ya nggak? Siapa yang pernah ngalamin kayak gini? Cerita sama temennya, mau ngeluh, kemudian dijawab kayak gini. Betul, kamu Dok. cuman kurang bersyukur ya kan? Malah Ini kan ada, template. malah ada perbandingan, kamu mah mending, aku malah kayak gini gitu. Saing-saingan Iya, penderitaan, Dok. betul.
Jadi ada orang lagi cerita, dia nyeritain drama ya. Nah ini ya template yang sering terjadi. Nah akhirnya apa? Di saat kita mau cerita, tetapi kemudian dapat respon seperti itu terus-menerus, otak kita nih bikin program. Santi, kamu nggak boleh sedih, kamu nggak boleh ngeluh, kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh cemas, sedih itu dosa. Dan ini disimpan oleh otak dengan gambaran yang sangat tebal. Akhirnya kita menyalahkan di saat diri kita ini sedih. Kita menyalahkan saat kita nangis dan kita nyalahin diri kita kalau kita cemas karena itu adalah dosa. Oke, cemas kita lewatkan dulu. Sekarang kita ngomongin soal mood gitu. Ini moody banget nih lagi pandemi kayaknya mood-moodan. Apa sih sebenarnya mood? Nah, mood ini adalah keadaan emosional yang sifatnya sementara, bisa beberapa menit sampai beberapa minggu. Pentingnya mood apa teman-teman? Kalau teman-teman moodnya lagi sedih, ini kita merespon apapun tuh negatif. Misal ada orang senyum, kita ngerasanya ini orang kok senyum-senyumin sih, ada yang salah ya sama aku ya. Ada orang kok kita lewat diam aja, jangan-jangan ngediemin aku ya, padahal aku nggak salah apa-apa. Padahal sebenarnya mungkin dia diam aja karena dia lagi baca, karena mungkin dia lagi melihat sesuatu gitu ya. Sedangkan berbalik kan kalau moodnya kita lagi seneng gitu. Ada orang senyum aja kita senyum balik, padahal ternyata orang itu senyum-senyum sendiri ya. Atau buat kita lagi seneng, kayaknya semua orang jadi baik sama kita, padahal mungkin orang-orang itu culas tralala ya. Kita nggak bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi di belakang hal yang kita lihat, dikarenakan kita ngalamin gangguan mood. Nah, kemudian saya akan masuk kepada tahapan berduka. Teman-teman, dalam kondisi pandemi ini tentunya kita mungkin mengalami kesedihan karena kita sakit, kita mengalami kehilangan keluarga kita, atau kita menerima kabar buruk gitu ya. Di saat teman-teman mengalami kondisi seperti ini, teman-teman itu pasti melewati semua cycle ini. Nggak ada yang enggak. Nggak ada orang yang ngalamin suatu peristiwa yang menyedihkan, dia itu nggak sedih. Gak ada seorang yang mengalami musibah, dia itu senang-tenang aja. Gak ada. Semua pasti ngelewatin. Yang pertama apa? Denial atau nyangkal. Aku gak percaya ini terjadi sama aku. Yang kedua adalah marah. Marah dengan keadaan, marah dengan apa yang terjadi, dan beberapa bahkan marah kepada Tuhan gitu ya. Dan kemudian setelah itu masuk fase-fase menimbang. Coba seandainya kemarin mamaku bawa ke rumah sakit lebih cepat. Coba kemarin aku nggak makan-makan bareng sama teman-temanku. Coba kemarin aku menghubungi ini itu. Coba kemarin, kita fase menimbang ini yang kemudian membuat kita ini merasa bersalah dan kemudian masuk fase depresi sebelum kemudian kita bisa menerima keadaan. Nah, problemnya ada yang bisa masuk fase acceptance, ada yang tidak. Nah, apa perbedaannya yang bisa masuk dengan yang tidak? Banyak faktornya, termasuk bagaimana kita memanajemen mood kita. Nah, kalau kita bicara tentang cemas kembali seperti yang tadi ya, cemas ini munculnya juga tiba-tiba, teman-teman. Sama, karena ada mood, kemudian muncul lagi gangguan cemas. Contohnya cemas tuh nggak harus dalam kondisi perasaan ya, bisa munculnya kondisi fisik, seperti sesak nafas, jantung berdebar, keringetan, gemeteran, kemudian kayak kesedak, mual, pusing, dan beberapa yang mengeluhkan gangguan konsentrasi, nggak bisa mikir, lupa jalan pulang, ya, lupa ada janji. Ini banyak juga terjadi seperti itu. Nah, seberapa cemas saat ini teman-teman? Contoh nih, ada pasien atau ada teman mungkin ngerasa 3 hari ini aku sering sesak nafas, tenggorokan kering, rasanya mudah lelah, badan demam. Di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini pikiran, duh, aku kena COVID kah? Atau aku cemas? Teman-teman pernah nggak ngerasa kayak gini? Tapi pernah ngukur nggak cemas atau enggak? Belum pernah. Nah, sekarang kita coba ukur ya. Let's do a simple test. Nah, saya munculkan slide ini. Teman-teman, saya akan bimbing untuk mengisi. Silahkan ukur. Nanti kita akan diskusi tentang skornya teman-teman ya. Jadi saya akan membacakan pernyataan dan teman-teman boleh isi 0, 1, 2, atau 3 tergantung dengan frekuensi kejadian itu di dalam kehidupan teman-teman. Contoh ya, saya merasa gugup, cemas, atau gelisah. Kalau teman-teman nggak pernah ngerasa sama sekali, maka skornya 0. Kalau misalnya sesekali dalam sehari atau jarang, berarti 1. Kalau hampir setengah hari terjadi, berarti 2. Kalau hampir setiap saat terjadi, maka skornya 3. Oke, sudah dipahami? Baik, kalau sudah dipahami, mari mulai dari nomor 1. Apakah aku sering merasa gugup, cemas, atau gelisah?
Silahkan pilih 0, 1, 2, atau 3. Baik, pertanyaan yang kedua. Apakah aku tidak dapat untuk menghentikan atau mengkontrol kecemasanku? Silahkan pilih 0, 1, 2, atau 3. Oke? Apakah aku terlalu khawatir dengan sesuatu yang berbeda? Perubahan situasi, kondisi yang tiba-tiba berubah, gitu ya. Apakah 0, 1, 2, atau 3? Baik. Pertanyaan berikutnya. Apakah aku sulit untuk santai? 0, 1, 2, atau 3? Apakah aku gelisah dan tidak bisa duduk dengan tenang? 0, 1, 2, atau 3? Apakah aku menjadi mudah marah dan mudah terganggu? Apakah 0, 1, 2, atau 3? Yang terakhir, apakah aku merasa takut seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi? Apakah 0, 1, 2, atau 3? Sudah dinilai semua? Oke. Kalau sudah dinilai semua, teman-teman silahkan jumlah total skornya dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan yang ke-7. Kita lihat ya skornya ya. Nah, ini skornya. 0 sampai 4 berarti teman-teman memiliki kecemasan ringan. Dan ini wajar dalam kondisi pandemi. Semua orang pasti ngalamin cemas. Kalau nggak cemas malah serem ya. Jangan-jangan nggak ada yang dipikirin tuh. Kemudian 5 sampai 9 ini adalah kecemasan sedang yang sifatnya aman ya. Jadi teman-teman tetap bisa membantu dirinya sendiri gitu. Kalau skornya teman-teman ada di angka 10 sampai 14, maka teman-teman kecemasan sedang sampai berat yang sudah membutuhkan bantuan tenaga profesional ya. Kalau skornya teman-teman 15 sampai 21, maka teman-teman kecemasan berat harus menghubungi tenaga profesional. Ya, cukup nyaman ya dengan tesnya ya. Nah, nanti silahkan dievaluasi lagi. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kecemasan apa nih dok yang paling sering terjadi? Yang pertama teman-teman, gangguan panik. Lagi pandemi ini pasien saya gangguan panik itu banyak banget terjadi ya. Kemudian fobia terhadap kotor, germ, virus itu banyak banget. Kemudian kecemasan sosial, jadi nggak bisa ke mall, nggak bisa ke tempat rame ya. Kemudian obsessive compulsive disorder, jadi cuci tangan terus menerus gitu ya. Kemudian mandi bolak-balik, nggak pernah ngerasa bersih gitu ya. Kemudian generalized anxiety disorder, rasanya tuh cemas terus sepanjang hari gitu, nggak cemas kecuali kalau tidur, itu pun kalau bisa tidur. Kemudian PTSD, post trauma stress disorder, biasanya ini dialami oleh teman-teman penyintas COVID-19 yang pernah mengalami tata laksana yang cukup berat waktu mereka di rumah sakit. Apakah dengan ventilator, apakah mungkin jangka panjang pengobatannya. Zaman dulu kan ada yang sampai 3 bulan di rumah sakit dan kemudian nggak bisa bertemu keluarganya ya. Meskipun demikian yang gejala ringan pun juga banyak yang mengalami PTSD. Nah, kemudian kita berpikir dong, kalau kita bicara tentang perasaan, orang-orang sering bilang, dok, udahlah dikit-dikit tuh nggak usah baper. Nggak bisa. Nggak ada orang yang tidak baper. Jadi kalau ada orang ngatain kita, kamu jangan baper, nih orang juga aneh. Kalau kita nggak bawa perasaan, berarti kita robot dong. Kan semua orang emang punya perasaan. Jadi kalau perasaannya dibawa, ya wajar. Kan nggak ada fitur ninggal perasaan di rumah. Nggak ada fitur titipin perasaan di pos satpam. Kan nggak ada. Kan namanya perasaan kan pasti dibawa ya. Jadi pasti baper. Semua orang tuh pasti emosi, sedih dan rasa nggak nyaman saat mengalami peristiwa yang mengganggu dirinya. Jadi jangan katain orang bopar baper. Lah situ perasaannya dibawa nggak? Kalau itu juga bawa perasaan, jangan ngatain orang baper dong. Ya, jadi jangan lagi ngatain orang baper karena perasaan jangan sampai ditinggal apalagi dititipkan dan digadaikan. Nah, kalau kita lagi sedih nih, terus kita nangis, wajar nggak teman-teman? Banyak yang bilang kalau cewek biarin aja dok nangis wajar, tapi kalau laki jangan sampai nangis ya. Meskipun banyak laki yang once, yang ngikutin clash ya. Jadi laki juga boleh nangis. Tidak ada kata-kata yang menyatakan laki-laki nggak ada fitur nangis. Teman-teman, fitur menangis itu diciptakan oleh Tuhan dan diimplankan ke dalam diri kita. Fungsinya menangis adalah untuk bentuk respon alamiah tubuh kita mengeluarkan hormon bahagia, namanya oksitosin, supaya kita lebih lega. Jadi nggak ada kok laki-laki dicetak tuh nggak ada oksitosinnya, nggak ada. Di saat kita sedih dan kita ngalamin suatu rasa yang tidak nyaman, menangis itu adalah respon tubuh alami untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Jadi jangan lagi ngeledek laki-laki nangis. Jangan lagi bilang laki-laki nggak boleh nangis, karena nangis ada fiturnya. Punya fitur kok nggak dipakai gitu kan. Masa punya handphone paling baik cuma dipakai SMS kan enggak kan?
Ya, nah sekarang saya mau ajakin teman-teman bahas sedikit tentang cemas dan sedih secara biologis. Udah berteman sama dokter Santi, nggak boleh salah lagi loh ya nyebutin cemas sama sedih. Sekarang saya tanya, kalau lagi cemas sama sedih, gangguannya di mana? Jangan bilang di dada ya, nggak ada di situ teman-teman. Jangan lagi kalau dijulitin teman, atau jangan lagi kalau ada temannya yang nyinyir, kemudian kita ngelus dada, sabar, sabar, sabar. Sabar nggak kenyataannya? Nggak sabar kan? Kenapa? Karena yang dielus salah, teman-teman. Kalau kita lagi cemas, lagi sedih, kondisi kita itu gangguannya bukan di dada. Di dada di sini itu adanya jantung sama paru-paru. Dan di situ bukan tempatnya kesedihan dan kecemasan. Di manakah letaknya sedih dan cemas? Di sini, di otak kita. Jadi kalau teman-teman tuh ngalamin sedih, ngalamin cemas, gangguannya ada di otak. Nah kalau gangguannya di otak, yang dielus apa? Kepala kita. Bukan kepala tetangga ya. Makin berantem kalau kepala tetangga yang dipegang. Jadi kalau kita lagi sedih, lagi emosi, itu yang dipegang adalah kepala kita. Karena apa? Sumber dari segala kecemasan, pikiran, perilaku, dan mood itu ada di otak kita. Otak kita ada area depan, area samping, ya area belakang, di mana fungsinya masing-masing. Area depan untuk mikir, area samping untuk memori, area belakang untuk melihat, gitu ya. Dan kemudian masuk ke lebih dalam lagi, kita akan masuk ke area emosi. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua lagi ngalamin kondisi cemas, ini areanya yang terganggu, namanya amigdala. Ya, amigdala adalah bagian otak yang paling ribut aja dia tuh. Ngingetin ini, ngingetin itu, awas ada api, awas ada ini, awas ada itu, tukang tagih cicilan, gang ini gitu ya. Dia tuh ngingetin terus gitu. Dan ini yang membuat akhirnya kita cemas, dan cemas. Awas ada virus, awas ada ini gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita menjadi khawatir dan kita menjadi cemas. Nah, otak bagian amigdala ini kemudian akan mengeluarkan hormon namanya hormon stres atau kortisol kalau kita cemas terus. Nah, hormon kortisol inilah yang bikin kita hipertensi, kita kemudian jadi sakit penyakit gula, kita kemudian pusing, migrain, punya gangguan perut, itu semua dikarenakan hormon kortisol yang dikeluarkan oleh amigdala karena kita lagi cemas. Nah, ini contohnya adalah gambaran otak kalau kita lagi cemas atau panik. Makanya kalau ada teman yang lagi cemas atau panik, jangan dibilang jangan panik gitu ya. Kita lihat otak yang normal ini dia warnanya merah, artinya dia aktif. Ya, otak yang bagian panik ini redup, artinya apa? Dia hipoaktif, dia nggak mampu cerna. Kalau ada orang panik, ada orang cemas, kita bilang jangan panik, jangan panik, jangan panik, dia nggak ngerti. Karena apa? Kemampuannya menyerap informasi saat panik itu terganggu. Maka caranya membantu kalau ada teman kita yang cemas atau panik adalah kasih tahu what to do. Ya, kamu duduk, minum, tarik nafas. Nah, itu dia bisa. Tapi kalau jangan panik itu caranya gimana? Kan nggak bisa juga. Jadi dikasih tahu langkah yang paling jelas. Nah, kemudian ini adalah gambaran otak orang depresi yang tidak depresi. Orang depresi versus yang nggak depresi. Orang depresi atau dalam kondisi sedih, otaknya ini juga nggak aktif hampir di semua area ya. Jadi biru kayak gini. Makanya mikir susah, mencernanya nggak bisa, rasanya ngelihat apa-apa yang tadinya seneng jadi nggak seneng, yang biasanya punya motivasi nggak punya motivasi, yang biasanya bisa konsentrasi nggak bisa, ya karena otaknya ini nggak aktif. Bandingkan dengan yang tidak depresi. Makanya kalau ada teman lagi sedih, terus kamu bilang langsung, bangkit ya besok pagi, ya mana bisa Warsini, Warsono ngajakin orang bangkit tiba-tiba, lihat aja kondisi otaknya kayak gini disuruh bangkit. Dipikir kayak nyetetin lampu, saklar lampu bisa mati hidup, nggak bisa. Orang kalau lagi sedih, lagi depresi itu butuh proses dan butuh waktu. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong diminta bangkit dan kemudian segar bugar kembali, itu nggak mungkin. Lihat aja kondisi otak begini tiba-tiba langsung disuruh baik ya. Jadi jangan sampai kita memberikan toxic positivity. Nah, gimana dok caranya ngatasin cemas dan sedih tanpa minum obat? Nah, kan pasti pertanyaannya gitu karena takut ke dokter Santi dikasih obat. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan meditasi ya untuk memberikan kondisi lebih tenang. Bisa lakukan relaksasi ya. Relaksasi ini bersantai, kemudian mencoba membuat tubuh kita ini lebih rileks gitu ya. Kemudian berlatih nafas. Nah, kalau mau latihan nafas kayak apa boleh cek contohnya di Instagram saya ya, di bawah ini Santi Psychiatrist. Jadi teman-teman lakukan teknik pernafasan efektif, menarik nafas dalam-dalam melalui hidung,
tahan beberapa saat, dan kemudian hembuskan melalui mulut. Tujuannya apa? Memasukkan oksigen ke otak kita. Otak kita itu buat mikir butuh dua bahan bakar. Satu oksigen, dua glukosa. Kalau glukosa kan dapat dari makanan. Nah, oksigen didapatkan dari pernafasan yang efektif. Yang satu lagi neurofeedback, yaitu alat untuk menstimulasi gelombang otak. Tapi kita nggak akan bahas itu ya hari ini ya.